Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab kedua, yaitu operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran ini bukan bilangan bulat lagi, tapi kita sudah membahas bilangan baik pecahan, kemudian desimal, kemudian persen, dan seterusnya. Nah, di sini sebelum Ustazah masuk ke pembahasan, di sini Ustazah mengulang kembali di materi kelas 4, kelas 5 mungkin tentang pecahan. Ada nanti pecahan biasa dan ada pecahan campuran. Kalau pecahan biasa seperti yang Ananda ketahui, contohnya 4/5 ini dikatakan dengan pecahan biasa. Kemudian kalau pecahan campuran 2/4/5 ini dikatakan dengan pecahan campuran. Nah, di sini pertama Ustazah akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan ini Ustazah bahas yang pecahan biasa dulu ya. Dimana pecahan biasanya pun penyebutnya sama. Contoh di sini Ustazah udah buat 4/9 ditambah 2/9. Ini memiliki penyebut yang sama. Dalam penjumlahan dan pengurangan, jika penyebutnya sudah sama, berarti kita fokus ke pembilangnya. Ini 4 dan 2. Kemudian karena di sini operasinya penjumlahan, berarti kita jumlahkan saja. 4 ditambah 2 itu hasilnya 6. 6/9. Jadi kalau penyebutnya ini tidak usah kita jumlahkan, cukup kita buat 9. Berapa penyebutnya di sini, maka penyebut di hasilnya akan sama. Kemudian ini untuk pengurangannya 10/15 dikurang 5/15. Nah, di sini juga memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 15. Kalau sudah penyebutnya sama, berarti kita fokus ke pembilangnya. 10 dikurang 5. 10 dikurang 5, kita langsung kurangkan saja, yaitu 5/15. Kemudian Ananda masih ingat bahwasanya dalam pecahan itu ada yang dikatakan dengan menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan atau mengecilkan sama saja. Artinya kalau kita menyederhanakan pecahan berarti kita bagikan pembilang dan penyebut itu dengan angka yang sama. Contoh nih 5 ini bisa bagi 2. Kalau tak bisa berarti lanjut selanjutnya, bagi 3, bagi 4, bagi 5. Nah, karena 5 ini tidak bisa dibagi 2, 3, 4, kemudian ternyata bisa dibagi 5. Nah, kalau sudah bisa bagi 5, kita fokus ke penyebutnya 15. Apakah 15 ini bisa bagi 5? Karena 15 bisa dibagi 5, maka kita kecilkan saja. Berarti sama-sama bagi 5. Kemudian kita buat 5 dibagi 5 hasilnya 1. Kemudian 15 dibagi 5 hasilnya 3. Artinya dari hasil operasi 10/15 dikurang 5/15, yang tadi hasilnya 5/15 itu sama halnya dengan 1/3. Ini sudah sederhana. Selanjutnya kita masuk ke pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Di sini Ustazah udah buat contoh 4/8 ditambah 2/4, dimana ini penyebutnya ini memiliki penyebut yang berbeda. Di sini 8, di sini 4. Jadi kalau dalam pecahan itu jika penyebutnya berbeda berarti belum bisa kita operasikan. Artinya kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menyamakan penyebut terlebih dahulu itu dengan mencari KPK. Oke, yang kita gunakan, yang kita cari KPK-nya itu adalah penyebutnya 8 dan 4. Berarti kita buat dulu 8. Artinya kalau KPK 8 itu berarti kita buat kali-kali 8 hasilnya saja. 8 kali 1 8, kemudian 8 dikali 2 itu 16,
kemudian 8 dikali 3, 24, dan seterusnya nanti. Kemudian selanjutnya kita buat 4, KPK dari 4, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 16. Nah, dari penyebut dari KPK 8 dan 4 berarti kita mengambil nilai yang sama. Artinya di 8 itu misal ini 8 ada 8 ini, angka 8 ini ada enggak di angka 4 di perkalian 4. Nah, kalau ada berarti kita ambil yang paling kecil saja, paling kecil yaitu 8. Ini kita lingkari saja. Habis itu berarti kita fokus ke di sini. Berarti yang kita buat selanjutnya penyebutnya itu sudah 8. Berarti 8 ditambah 8. Oke, kemudian ini 8 kali berapa tadi biar jawabnya 8? Ini 1. Berarti ini kali 1. Ketika kita kalikan kali 1 di penyebut, maka ke pembilang juga kita harus kali 1. Berarti 4 dikali 1 langsung saja yaitu 4. Kemudian 4 ini tadi kali berapa biar hasilnya 8? Kita hitung 1, 2. Berarti kali 2. Selanjutnya karena penyebutnya kita kali 2, maka pembilang juga harus kita kali 2. Berarti 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian karena penyebut sudah sama, ini sama-sama 8, maka bisa kita operasikan, bisa kita jumlahkan pembilangnya. Berarti 4 ditambah 4 hasilnya 8/8. Karena bisa kita bagikan menjadi bilangan bulat, maka kita bagikan saja. 8 dibagi 8 hasilnya 1. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan, dan di sini di pengurangan ini ternyata ada juga pecahan campuran. Jadi kalau nanti ada pecahan campuran dalam operasi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, pembagian, itu kita harus ganti dulu. Ganti kemana? Ke pecahan biasa. Cara menggantinya langsung saja kita buat di sini. Ini 5 kita kalikan ke 2. 5 kali 2, kemudian kita tambah 2, tambah ke atas. Berarti kita buat di sini 5 dikali 2, ini 5 kali 2, kemudian tambahnya itu tambah 2 ini ke pembilang. Berarti tambah 2. Kemudian per berapa? Di sini karena dia pernya penyebutnya itu 5, berarti tetap 5. Kemudian dikurang, ini kita pindahkan 4/10. Kemudian kita cari hasil 5 dikali 2, 5 kali 2 10, ditambah 2 itu 12, berarti 12/5. Kemudian dikurang 4/10. Nah, karena sama-sama sudah pecahan biasa, selanjutnya kita fokus ke penyebutnya. Penyebutnya apakah sudah sama? Karena penyebutnya belum sama, berarti kita cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 10. Kita buat dulu perkalian 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kemudian 10, 20, 30. Nah, kita ambil angka yang sama. Kita ambil angka yang sama yang paling kecil ya. Nah, di sini 5. Di sini ada 5 enggak? Enggak ada. Kita lanjut 10 ada di sini. Di sini ada 10. Karena ada, sama-sama ada, berarti kita lingkari. Artinya kita menggunakan penyebutnya menjadi 10. Dikurang seperti ini. Oke. Kemudian kita kalikan. Ini 5 kali berapa tadi biar 10? Kita hitung. 1, 2. Berarti kali 2. Ini juga kali 2. Otomatis kita kalikan langsung. 12 dikali 2 berarti 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Berarti 24. Kemudian kali 10. Nih yang penyebutnya 10. 10 kali berapa tadi biar 10? 1. Berarti tetap dia kali 1. Di sini juga kali 1. Berarti kita kalikan saja. 4 dikali 1 itu hasilnya 4. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka kita kurangkan langsung. Oke, kita kurangkan, yaitu
24 dikurang 4 itu hasilnya 20. Oke, karena bisa 20 dibagi 10 itu hasilnya 2. Inilah dia jawabannya. Selanjutnya kita masuk ke perkalian pecahan. Nah, dalam perkalian pecahan ini sebenarnya kita tidak ada mencari KPK. Di perkalian, kemudian di pembagian kita tidak mencari KPK. Jadi kita langsung saja. Ini pecahannya pecahan campuran. Berarti tadi kalau ada pecahan campuran kita ganti dulu ya ke pecahan biasa. Berarti kita buat di sini 4 dikali 4 kali 2 tambah ke pembilang tambah 3 per 4, tetap 4 dikali 2 per 5. Oke, kita kalikan dulu ini. 4 dikali 2 8 ditambah 3 hasilnya 11 per 4 dikali 2 per 5. Oke, dalam perkalian pecahan kita langsung saja kalikan. Artinya ini pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti ini kita kalikan langsung. 11 kali 2 hasilnya 22. Kemudian 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, dalam perkalian ini kalau penyebutnya itu kita kalikan. Kalau dia dalam pengurangan, penjumlahan, kita tidak menjumlahkan ataupun mengurangkan penyebutnya seperti itu. Nah, karena pembilangnya lebih besar, maka bisa kita bagikan. Dan kita bagikan 22 dibagi 20 itu 2 per 20. Kenapa dapat 22 di dalam rumahnya bagi 20. Oke, 20 kali berapa biar mendekati 22? Berarti hasilnya 1. 20 kali 1 itu hasilnya 20. Kemudian kita kurangkan 2. Ini 0. Berarti ini yang hasilnya yang angka di tengah. Sementara sisanya yang ini kita jadikan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, kita fokus yang di sini. Karena pecahannya itu bisa diperkecil, maka kita perkecil saja. Ini tetap, angka satunya tetap. Kemudian ini 2 ini bisa bagi 2 enggak? Bisa, karena bisa bagi 2. Kita fokus yang ini. 20 ini bisa bagi 2. Bisa juga. Makanya kita perkecil saja. Berarti 2 bagi 2. Bagi 2 ya, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. 20 bagi 2 hasilnya 10. Maka inilah pecahan sederhananya. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian pecahan. Nah, dalam pembagian pecahan ini langsung saja ya. Karena ini pecahan biasa, berarti kita buat 6 per 10. Nah, kalau di dalam pembagian ini ada istimewanya. Kenapa? Karena pembagian langsung tukar dia menjadi perkalian. Dan ketika ditukar menjadi perkalian, maka ini kita ubah. Yang tadinya dia penyebut menjadi pembilang. Yang tadinya dia pembilang menjadi penyebut. Berarti 5 per 3. Oke, bisa ya. Ini bertukar dia yang tadinya penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Setelah seperti ini sudah jadi perkalian, maka langsung kita kalikan. 6 dikali 5 itu hasilnya 30. 10 kali 3 hasilnya 30. Karena bisa dibagikan menjadi bilangan bulat, maka kita bagikan saja. 30 dibagi 30 hasilnya 1. Baik. Itulah dia sekilas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pecahan. Nah, di dalam ini sebenarnya operasi yang 4 ini di pecahan ini akan berkaitan, kita kaitkan kepada aturan dalam operasi. Operasi yang kemarin itu operasi campur bilangan bulat, yang ada aturan pertama penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan terlebih dahulu yang operasi paling depan, kemudian perkalian dan pembagian kita kerjakan terlebih dahulu operasi yang paling depan, kemudian nanti kalau ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka yang dahulu kita kerjakan adalah operasi perkalian dan pembagian, baru selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Kemudian aturan yang keempat operasi dalam kurung, seperti itu. Baik, untuk tugasnya silahkan Ananda buka di halaman 41,
halaman 41. Silahkan Ananda kerjakan dulu yang nomor 1 dan 5. 1 dan 5. Kemudian difotokan ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.